Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Di sini, Ibu akan membahas materi yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi kemaritiman yang Ibu fokuskan kepada negara Sriwijaya. Nah, kita berbicara mengenai Sriwijaya. Kini akan Ibu bahas mengenai konteks armada laut dan bajak lautnya yang ada di Sriwijaya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ada 3 poin yang utama. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai Sriwijaya sebagai negara maritim. Yang kedua, kita akan membahas mengenai armada dan bajak laut yang ada di Sriwijaya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai dampak dari adanya bajak laut yang ada di Sriwijaya. Nah, kini kita akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu negara Sriwijaya sebagai negara maritim. Nah, kita harus perlu mengetahui ini semua. Sriwijaya sebagai negara maritim merupakan negara yang paling besar di Nusantara kala itu. Bukan hanya negara yang paling kaya, tetapi Sriwijaya ini merupakan negara yang paling kuat. Sudah dari 24 tahun yang lalu itu Sriwijaya menjadi negara yang paling kuat. Nah, bukan hanya kuat, kaya, akan tetapi Sriwijaya ini merupakan negara yang paling termasyhur di Nusantara kala itu. Nah, berhubung lagi dalam konteks kemaritiman, Sriwijaya menjadi negara maritim ini tentunya di dalamnya memiliki sebuah kapal-kapal yang berbagai macam kapal itu jenisnya gitu. Nah, mulai dari kapal yang sederhana sampai kapal yang sangat besar ukurannya. Di sini diduga Sriwijaya memiliki kapal dengan berat 250 sampai 1000 ton. Nah, kapal dengan besar sebesar itu mampu memuat 1000 orang dan juga barang-barang yang ada gitu. Bayangkan saja. Coba siswa-siswa di sini bayangkan deh betapa besarnya kapal-kapal tersebut. Dan kita bayangkan saja sampai bisa menampung begitu banyaknya orang dan juga barang-barang yang dibawanya. Nah, dari kapal-kapal itu digunakan para raja-raja Sriwijaya untuk mengamankan wilayah dari adanya serangan luar gitu, seperti adanya bajak laut yang datang untuk merampas segala kekayaan yang ada di dalamnya gitu. Nah, kita perlu tahu Sriwijaya sebagai negara yang kuat ini yang paling utama itu apa sih? Yang pertama itu dari segi perdagangannya gitu. Nah, untuk mengamankan wilayahnya ini, Sriwijaya membutuhkan seorang armada laut yang sangat kuat. Jadi Sriwijaya ini memiliki seorang armada laut yang begitu kuat gitu. Yang paling utama ada di Sriwijaya ini adalah armada lautnya. Sriwijaya ini memiliki armada laut yang sangat kuat gitu. Nah, dari kekuatannya ini, armada laut sangat mahir dalam berperang. Bukan hanya mahir berperang di laut saja, akan tetapi armada laut ini juga mahir berperang di darat. Nah, kita berbicara mengenai armada laut, kita geser pada poin yang kedua, yaitu mengenai armada dan juga bajak laut yang ada di Sriwijaya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan armada laut itu sendiri dan apa yang dimaksud dari bajak laut itu sendiri. Nah, jika kalian tahu pengertian dari armada dan juga bajak laut, nah kalian boleh memberi pendapat setelah Ibu menjelaskan nanti loh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai armada dan juga bajak laut yang ada di Sriwijaya. Armada laut sendiri itu merupakan angkatan bersenjata yang digunakan untuk berperang Sriwijaya kala itu melawan musuh-musuh dari luar, terutama pada bajak lautnya itu tadi. Nah, armada laut yang ada di Sriwijaya ini kan paling kuat. Jadi dia diberi amanat untuk menjaga wilayah Sriwijaya ini dari serangan bajak-bajak laut yang sangat liar itu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai bajak laut. Bajak laut itu merupakan
seorang perampok yang datang dengan cepat dan liar untuk merampas barang milik pedagang asing untuk dijadikan hak miliknya gitu. Jadi bajak laut ini sangat memprihatinkan seseorang, memprihatinkan masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian armada laut ini dijadikan Sriwijaya sebagai salah satu cara untuk menindas seorang bajak-bajak laut yang ada di sekitar negaranya itu tadi. Nah, dari sini akibat adanya seorang bajak laut yang berkeliaran secara cepat dan sangat ganas itu tadi, Sriwijaya pada waktu itu sempat mengalami kewalahan. Nah, akibat itu Sriwijaya akhirnya sangat mentok dengan cara-cara yang ada dan akhirnya bingung. Kemudian di sini ia memiliki cara untuk mengangkat seorang bajak laut itu tadi menjadi bagian dari kerajaannya gitu. Jadi di sini mereka saling kolaps itu antara armada laut dan juga bajak laut itu untuk bekerja sama menjaga wilayah Sriwijaya itu tadi. Nah, dari sini kan ada kayak simbiosis mutualisme antara bajak laut sudah mendapatkan pekerjaan, jadinya dia tidak lagi berperan sebagai seorang bajak laut, akan tetapi lebih mendalami perannya sebagai seorang yang bertugas menjaga keamanan Sriwijaya. Jadi di sini Sriwijaya juga mendapatkan keuntungan, yaitu dia sudah tidak ada lagi seorang bajak laut yang ada di wilayahnya, dan begitupun bajak laut sudah mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan sendiri gitu. Jadi dari sini Sriwijaya menerapkan prinsip dengan menerapkan kolaborasi kerjasama antara armadanya dan juga bajak lautnya. Sangat pintar sekali kan Sriwijaya untuk mengamankan wilayahnya itu tadi. Nah, berbicara mengenai armada laut sendiri, kita bergeser pada poin yang ketiga, yaitu mengenai dampak adanya bajak laut. Nah, kita tarik lagi deh pembahasan ibu tadi. Adanya bajak laut yang ada di Sriwijaya itu tadi, Sriwijaya kan perdagangannya sempat kolaps banget, turun, sempat redup gitu kan. Nah, karena pedagang-pedagang asing yang berdagang di Sriwijaya itu mulai takut dan resah gitu akan adanya seorang bajak laut itu tadi. Nah, kemudian akibatnya seorang pedagang itu stop, berhenti, udah mulai berhenti, benar-benar berhenti berdagang di Sriwijaya itu tadi. Kemudian di sini kan akibat dari kemerosotan itu tadi, Sriwijaya kan memiliki solusi untuk mengangkat seorang bajak laut ini sebagai bagian dari kerajaannya. Jadi dari situ bajak laut dan juga armadanya saling berkolaborasi untuk menindas bajak-bajak laut yang lain gitu. Akhirnya dari sini Sriwijaya memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain seperti ada negara Cina, India, Arab dan sebagainya. Itu semua juga atas adanya hal ini loh. Kita harus perlu memaknai, bukan hanya mengomentari hal jeleknya saja, tapi kita harus bisa memaknai sejarah itu ke dalam sisi yang positif. Mungkin itu penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Ibu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.